Oke, berikutnya kita akan masuk di bab yang baru. Kalau tadi sudah kita banyak berbincang tentang fotosintesis, sudah 2 kali pertemuan fotosintesis, maka sekarang kita akan masuk ke bab baru yaitu substansi genetika. Apa itu substansi genetika? Kembali lagi tulisannya tertutup ya. Substansi itu artinya adalah bahan. Genetik itu ya, genetika itu genetik atau sifat pewaris yang diwariskan. Jadi substansi genetika adalah bahan yang yang mengendalikan pembentukan sifat yang diwariskan, ya, atau bahan genetik itu saja pokoknya. Kita nggak perlu bertele-tele. Oke, mari kita lihat bahan genetik itu apa saja. Sebenarnya bahan genetik itu ada 2 komponen utama. Yang pertama adalah kromosom dan DNA. Nah, sekaligus di sini saya tunjukkan 2 sel, prokaryotik sama eukaryotik. Di sini kita nggak perlu bertele-tele membahas apa itu eukaryotik, apa itu prokaryotik, dan Anda harus sudah paham karena sudah banyak kita bahas ketika di kelas 11, yaitu ketika berbicara tentang sitologi. Baik, ini substansi genetika. Di eukaryotik adalah kromosom, ya. Kromosom itu kalau kita lihat di mana letaknya, di dalam nukleus. Di kromosom di nukleus. Kromosom itu kalau kita lepas nanti akan di sini ada kromatin. Kromatin nanti ada selenoid. Selenoid nanti ada nukleosum. Nukleosum nanti akan kita lepas histonnya, nanti akan ada DNA. Ya. Maka di sini adalah bahan substansi genetik atau bahan genetik pada eukaryotik adalah kromosom sama DNA. Ya. Jadi DNA itu terletak dalam kromosom, ya. Kalau prokaryotik juga sama. Juga kromosom. Cuma ada sedikit perbedaan pada prokaryotik. Prokaryotik ini tidak memiliki nukleus. Inilah sitoplasma. Dia memiliki kromosom yang terletak di dalam sitoplasma. Nah, tempat di sitoplasma di mana kromosom itu berada disebut dengan nukleoid. Nukleoid. Nah, inilah kromosomnya. Bersifat bentuk apa? Sirkular. Ini berbentuk linear. Lihat, linear. Pada eukaryotik kromosom berbentuk linear, kalau pada prokaryotik itu berbentuk sirkular atau bentuk bulatan. Ini kromosomnya. Di dalamnya apa? Ada DNA. Nah, di sini kebetulan di dalam prokaryotik itu ada DNA yang di luar kromosom atau DNA bebas atau DNA non kromosomal. Jadi sementara waktu kromosom ini isinya juga DNA, di sini benar-benar DNA yang di luar kromosom berdiri sendiri. Ini namanya plasmid. Jadi ini istilahnya adalah DNA kromosom sama DNA non kromosom atau DNA bebas. Letaknya di dalam plasmid. Jadi pada prokaryotik substansi genetiknya berupa nukleoid sama plasmid atau kromosom sama plasmid juga nggak apa-apa. Untuk eukaryotik perlu dipahami bahwa kromosom di dalamnya ada DNA. Perlu dipahami bahwa DNA itu ada 2 kondisi. DNA itu kalau ini terletak di dalam kromosom di dalam nukleus, tapi juga ternyata DNA tidak hanya di dalam nukleus, ada DNA di luar nukleus, yaitu contoh di mitokondria. Di mitokondria ini ya, mitokondria ini juga DNA. Ini juga DNA di kloroplas. Jadi di eukaryotik substansi genetik bisa ditemukan di dalam nukleus berupa kromosom sama DNA. Juga bisa ditemukan pada mitokondria sama kloroplas berupa DNA. Apa sih bedanya? Kalau pada eukaryotik DNA itu bersifat linear, memanjang. Kalau pada mitokondria sama kloroplas, DNA itu berbentuk sirkuler, membulat, ya, seperti ini. Ya, bedanya di situ. Oke. Nah, ini skema bentuk kromosom pada eu sama prokaryotik. Eukaryotik berbentuk linear. Ini nggak menggambarkan tidak menggambarkan kromosomnya, linear sebenarnya.
Kalau pada prokaryotik itu sirkuler, ini membulat. Jadi perbedaan bentuknya pada eukaryotik, pada kromosom nukleus ya, itu berbentuk linear, pada prokaryotik sirkuler. Nah, pada eukaryotik juga ditemukan kromosom DNA ya. DNA berbentuk sirkuler. Itu terletak dalam mitokondria dan kloroplas tadi. Perbedaan letak kromosom pada eukaryotik, kromosom terletak di dalam nukleus. Kemudian bisa ditemukan di mitokondria. Oh, sorry. Di mitokondria DNA ya, saya salah ngomong. Kromosom ditemukan di nukleus. Tapi pada prokaryotik di sitoplasma. Oke. Perbedaan keberadaan histon. Nah, ini ada histonnya kan? Inilah histon. Pada eukaryotik, di sini kromosomnya mengandung histon. Pada prokaryotik tidak ada histon. Itu yang membedakan antara substansi genetika, terutama kromosom, antara pro sama eukaryotik. Oke. Berikutnya, kita lihat kromosom eukaryotik. Ya, kromosom eukaryotik. Ya. Ini adalah nukleus. Ya, nukleus. Di dalam nukleus, kita temukan adalah benang-benang halus disebut dengan kromatin. Kenapa disebut benang halus? Kromatin adalah benang halus ya, yang menyerap warna. Karena memang sangat halus dan dia menyerap warna. Paling menyerap warna. Artinya apa? Kalau nukleus itu dikasih warna biru, maka bagian berwarna biru adalah benang ini. Kalau nukleus dikasih warna merah, yang paling merah adalah bagian kromatin ini. Maka dia benang halus yang menyerap warna, kromatin. Ya. Kromatin ini nanti akan mengalami proses kondensasi. Apa itu kondensasi? Ini sebenarnya kromatin seperti ini. Kromatin halus seperti ini. Dia akan mengalami kondensasi. Apa kondensasi? Memendek dan menebal. Jadilah kromosom. Nah, bedakan kromatin sama kromosom. Kalau kromatin itu masih dalam bentuk benang halus. Nah, kalau kromatin akan memendek dan menebal, maka jadilah kromosom. Oke. Itu yang membedakan pengertian kromatin sama kromosom. Anda lihat di sini DNA ini adalah selenoid. Sebenarnya ini tepat dikatakan sebagai nukleosum ya. Tepat dikatakan sebagai nukleosum. Baik, salah sedikit ya. DNA ini nukleosum. Nukleosum ini sebenarnya DNA yang masih mengandung histon ya, disebut nukleosum. Kemudian nukleosum ini akan menyatu menjadilah kromatin. Ya. Kromatin ini akan mengalami proses replikasi DNA-nya yang tadinya tangannya 2. Ini adalah namanya sentromer. Hitam ini tangannya 2. Ini gara-gara DNA-nya itu membelah, maka menjadi 2, maka ini menjadi kromatin yang tangannya 2 sekarang menjadi tangan 4. Karena DNA mereplikasi. Ini masih tipis ya, kecil kromatin. Kemudian kromatinnya akan menebal dan memendek. Dia seperti ini menjadilah kromosom. Nah, jadi kromosom adalah kromatin yang mengalami kondensasi. Apa artinya? Memendek dan menebal. Nah, sekarang Anda paham istilah nukleoid. Tadi Anda masih ingat? Kita temukan di mana? Di prokaryotik, ya, di bakteri. Kemudian nukleosum kita temukan di sini. Kemudian nukleus, ya kita temukan sebelumnya tadi juga di eukaryotik ya. Bedakan nukleoid, nukleosum, nukleus ya. Anda harus paham perbedaan ketiganya. Nah, inilah kromosom. Bagian dari kromosom kita lihat seperti ini ya. Ini bagian namanya tangan kromosom. Ini namanya kromatid. Ini memiliki 4 tangan. 1, 2, 3, 4. 4 kromatid, 4 tangan. Atau 4 lengan. 4 lengan. Kemudian di tengahnya pusat kromosom namanya sentromer.